Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 dengan tema Mengalahkan Ibadah yang Lama. Bacaan Alkitab terambil dari Amos 5 ayat 21 sampai 27 yang berbunyi demikian. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kau buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Alkisah di satu gereja terjadi keributan antara majelis senior dengan komisi pemuda. Komisi pemuda merasa bahwa tata ibadah selama ini terlalu kuno dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak muda ini menuntut majelis untuk segera memodernisasi tata ibadah. Seperti gereja yang itu loh, kata mereka. Namun tuntutan itu ditanggapi dengan dingin oleh majelis. Majelis merasa bahwa tata ibadah gereja yang modern itu tidak injili. Akhirnya beberapa anak muda berbondong-bondong keluar dari gereja. Alasannya, karena tidak bisa menikmati ibadah di gerejanya. Tuhan pernah berfirman melalui Nabi Amos bahwa ibadah yang sejati bukan tentang tata ibadah saja. Pada saat itu orang Israel rajin beribadah kepada Tuhan, tetapi kegemaran beribadah itu dilakukan agar mereka mendapatkan berkat Tuhan. Tujuan beribadah hanya untuk kepentingan sendiri. Akibatnya, ibadah tidak mengubah hidup mereka. Dalam hidup sehari-hari mereka tidak peduli dengan keadilan. Orang kaya menindas orang miskin. Tuhan menegur bangsa itu, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Untuk memperoleh perkenanan Tuhan, bangsa Israel harus mereformasi ibadah mereka. Mereka harus meninggalkan ibadah yang lama, menuju ibadah yang baru, yang memiliki spirit takut akan Allah, serta hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kekudusan Allah. Apakah motivasi kita beribadah? Karena hari Minggu terasa tidak lengkap kalau tidak ke gereja, atau ingin menyukakan orang-orang tertentu? Ibadah bukan sarana untuk menarik perhatian Tuhan, bukan pula untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi untuk meresponi kebaikan Tuhan. Ibadah yang sejati lahir dari hati yang ingin menjadi pelaku firman. Dan pelaku firman adalah orang yang suka mencari kebenaran dan keadilan untuk dilakukan dan dipertahankan dalam kehidupannya. Itulah yang dikehendaki Tuhan pada umatnya. Ibadah menjadi bermakna karena orang merindukan kebenaran, bukan mencari keuntungan. Demikian renungan hari ini, semoga memberkati kita semua. Amin.